Sustereta, Bapak Ibu Guru, TU karyawan, para orang tua, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini, kita akan memulai novena hari ke-9 ini dengan tema mengenal karya Santa Angela di masa kini. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena berkat kasih-Nya, Dia telah memilih Santa Angela untuk hadir di tengah-tengah kita dan mendoakan kita semua. Maka, marilah kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa novena bersama. Penolong kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita awali dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sustereta, Bapak Ibu Guru, TU, karyawan, para orang tua, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan nasihat Santa Angela dari buku berjudul Kata-kata Santa Angela. Nasihat Santa Angela hari ini diambil dari nasihat terakhir Kata-kata Santa Angela, artikel 1 dan 3. Hiduplah dengan keserasian, bersatu, sehati sekehendak, terikat satu sama lain dengan cinta kasih. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita telah memasuki novena Santa Angela hari terakhir, yaitu hari ke-9. Kita akan kembali menyimak perjalanan hidup Santa Angela agar dapat meneladani sikap-sikapnya yang baik. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi kita untuk mengikuti kisah perjalanan hidup Santa Angela. Para perempuan yang dikuduskan bagi Allah ini tetap mempertahankan pekerjaan mereka dan kegiatan mereka dalam masyarakat. Sebagian besar tetap tinggal di keluarga mereka. Mereka berpakaian sederhana, pergi ke misa setiap hari, berdoa, bersikap baik dan bijaksana kepada orang lain. Contoh hidup mereka memberi inspirasi bagi penduduk Brescia. Saat berkumpul bersama, Angela memberi mereka waktu untuk berbicara tentang hidup mereka. Apakah ada perkembangan baru sejak pertemuan kita terakhir? Ia berusaha membuat mereka merasa nyaman dalam kebersamaan. Kemudian mereka berdoa dan menerima nasihat dari Santa Angela. Angela memilih beberapa pengikutnya menjadi ibu yang bertanggung jawab untuk mengunjungi saudarinya dan memberi bimbingan. Mereka juga harus memastikan bahwa para anggota kompani tidak kekurangan sesuatu pun dan hidup menurut regula kompani. Pada saat Angela menjadi tua dan kekuatannya semakin menurun, mendiktekan kepada sahabatnya Gabriel Cosano
nasihat-nasihatnya, dan warisan spiritual untuk mereka yang bertanggung jawab dalam kompani. Pada para pengikutnya, Angela menasihatkan pentingnya untuk hidup dalam kesatuan, sehati dalam doa dan saling membantu, bertekun dalam karya yang baru saja dimulai. Kepada penggantinya, Angela berpesan, "Jadilah sebagai ibu bagi putri-putri Anda. Berusaha memimpin dengan kasih dan kelembutan. Allah yang telah menanam kompani ini tidak akan pernah meninggalkannya. Dari surga, saya akan selalu menjadi ibu yang setia bagi Anda." Angela dengan tenang mengucapkan selamat tinggal kepada saudari-saudarinya. "Sekarang aku pergi. Jangan sedih, milikilah iman yang teguh dan harapan yang hidup dalam Tuhan. Dia akan membantu Anda dalam segala hal. Aku memberkati kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Pada hari Selasa, 27 Januari 1540, pukul 15.30, Angela bersatu dengan Tuhan yang ia cintai. Marilah kita hening sejenak untuk berdoa bagi Bunda Angela. Selama 3 malam, sebuah bintang yang terang bersinar di atas gereja Santa Apra. Dalam tempat persemayamannya, Angela memakai setelan gelap dan kerudung putih. Wajahnya tenang dan cerah. Dia tetap berada di gereja selama 30 hari, tanpa ada tanda-tanda kerusakan pada tubuhnya. Moreto, pelukis Brescia, mempunyai banyak waktu untuk melukis Angela yang tidur dalam kematian. Saat ini, para Ursulin terus berjalan melakukan perintah Injil, mewartakan kabar baik Yesus. Putri-putri Angela sekarang tersebar di seluruh dunia karena cinta tidak mengenal batas. Mereka menangani pendidikan orang muda dan orang dewasa di sekolah, perguruan tinggi, di paroki, di rumah sakit, di penjara dan di tempat lain di mana ada orang yang membutuhkan bantuan mereka. Mereka mencoba untuk memancarkan ke sekitarnya iman dan sukacita yang Angela hidupi. Siap untuk berbagi talenta dan cinta mereka. Percaya pada Yesus dan pada Angela yang telah berjanji, "Aku akan selalu berada di antara Anda, membantu Anda dalam doa dan dalam pekerjaan Anda."
kasih. Hari ini kita ada di penghujung atau di akhir dari novena kita, doa bersama kita selama 9 hari, semakin dekat dengan Bunda Angela, mengingat kembali kisah hidupnya dan juga merenungkan, merefleksikan nasihat-nasihatnya. Pada hari yang ke-9 ini, kita bersama-sama berdoa dengan tema mengenal karya Santa Angela di masa kini. Kemudian kutipan nasihatnya yang kita dalami adalah hiduplah dalam keserasian, bersatu, sehati sekehendak, terikat satu sama lain dengan cinta kasih. Anak-anak, Bunda Angela sudah lama wafat atau meninggal dunia, kurang lebih sudah hampir 500 tahun yang lalu ya. Tetapi karya atau pelayanan Santa Angela terus ada sampai dengan saat ini, diteruskan oleh para suster Ursulin, termasuk Suster Reta ya, terutama di dalam karya pendidikan atau di sekolah-sekolah. Karya para suster Ursulin tidak hanya di Kota Malang ya, ada banyak tempat di Indonesia ini, bahkan juga ada di luar negeri. Karya para suster Ursulin yang meneruskan semangat Santa Angela ini bisa terus ada karena apa? Seperti yang terus kita dengarkan, terutama dalam sepanjang minggu ini atau doa novena kita, terus mengandalkan Tuhan ya. Setiap tingkah laku, pikiran, perbuatan sebelum dilakukan, kata-kata sebelum diucapkan ya, hati-hati sebelum diungkapkan, tindakan sebelum dilakukan, langkah pertama kembali ke kaki Yesus. Dan juga yang tidak kalah penting adalah yang tadi nasihat, kutipan nasihat yang baru kita dengar, hidup dalam keserasian, bersatu ya, sehati sekehendak, terikat satu sama lain ya anak-anak. Apa yang sudah diteladankan oleh Santa Angela, apa yang juga sudah dilakukan oleh para suster Ursulin dan juga dilakukan oleh Bapak Ibu guru, di mana Bapak Ibu guru terus bekerja sama satu sama lain. Kelas A, B, C sama-sama saling bekerja sama. Guru bidang studi sama-sama saling bekerja sama. Guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 saling bekerja sama. Bapak Ibu karyawan, Bapak Ibu tata usaha sama-sama saling bekerja sama. Kalian lihat waktu kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan, anak-anak datang, anak-anak pulang, semua saling membantu. TU, Bapak Ibu karyawan, Bapak Ibu guru ya, bersatu sehati sekehendak. Semoga ya anak-anak, dari teladan Santa Angela, dari teladan suster, teladan Bapak Ibu guru, anak-anak pun hidupnya saling mengasihi satu sama lain. Tidak hanya sebatas keluarga, aku sayang sama kakakku saja, sayang sama adikku saja, sayang sama ayah ibuku saja. Tidak, kita saling menyayangi. Di sekolah kita ini kita satu keluarga besar ya, keluarga besar SD Katolik Kor Yesus Malang dan juga keluarga besar dari kampus Kor Yesus. Kita saling menyayangi, saling mendoakan, peduli satu sama lain, sehingga segala hal yang kita lakukan mendapatkan berkat dari Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Baik, bisa anak-anak renungkan di hari terakhir novena kita. Yang pertama, kita mengingat kembali ya pengalaman bagaimana saya bekerja sama atau mungkin juga disebut bekerja kelompok ya dengan teman-temanku ya, atau ketika mendapatkan tugas di rumah dilakukan bersama-sama dengan anggota keluargaku yang lain. Ingatlah pengalaman tersebut. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan untuk persatuan bangsa kita, persatuan di sekolah kita, persatuan di keluarga kita. Tuhan memberkati. Doa Santa Angela. Ya Tuhan, aku mohon terimalah kehendak bebasku. Setiap tindakan yang ku kehendaki, keinginan yang karena noda dosa tidak mampu membedakan yang baik dari yang jahat. Terimalah tiap pikiranku, perkataan dan perbuatanku. Semua yang kumiliki baik di luar maupun di dalam, semua itu kuletakkan sebagai suatu persembahan
di kaki-Mu, Tuhan yang agung. Aku memohon supaya sudilah Engkau menerimanya meskipun aku begitu tidak pantas. Amin. Santa Angela, jagalah masa muda kami. Santa Ursula, lindungilah masa depan kami. Hati Kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.